Hai Sobat UB Radio, back again with me ya via Alivia di Aspirasi Podcast, asupan pikiran dan inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, datang jauh-jauh. Welcome, Gofar Hilman. Kayak sering banget di Instagram gitu kan, seorang Mas ini itu disebut sebagai Gofar Hilman KW gitu. KW-nya doang nggak usah Gofar. Waduh, jadi kenalin dulu ya Sobat UB Radio, di sini kita barengan sama Mas Taufik nih, seorang penyiar dari RRI. Wah, kalau kemarin Aspirasi Podcast episode pertama kita udah sama Mas Ruli, sekarang kita sama Mas Taufik. Oh, sama-sama dari satu instansi. Oh, iya. Dulu sempat pertama episode pertama itu tahun berapa ya? Tahun kemarin awal banget tuh Mas. Itu episode pertama. Episode pertama episode Aspirasi kedua? Podcast. Episode kedua tuh udah nggak tahu lagi. Oh iya. Terus kita berarti episode keberapa? Kita episode keberapa nih kameramen? Nggak tahu ya. Episode kesekian. Episode kesekian lah. Lebih global. Iya benar. Nah hari ini kita kedatangan sama Mas Taufik, seorang penyiar senior. Enggak senior. Seorang public speaker senior ya di Kota Malang ya, MC udah melalang buana ya, MC apa nama MC aja udah ada di Instagramnya gitu ya Mas ya. Kan itu bisa dibikin. MC_Taufik di follow ya. MC itu bukan Master of Ceremony. Apa tuh artinya? Mac. Ini ya agak-agak barat banget ya, yes, agak-agak si Mac Taufik gitu ya. Masih saudara sama McLaren. Iya di Sobat UB Radio ya, kita udah ngobrol di belakang layar tadi ya. Kalau hari ini aku pengen mengulik lengkap semua tentang Mas Taufik ini. Waduh. Mengulik sampai dalam ya banget tuh. Semuanya ya? Semuanya kita tuntas, kita kupas habis gitu ya, sampai tidak ada yang tersisa lagi nih. Cukup gak ya 30 menit ya? Cukup insyaallah. Insyaallah. Nah karena beliau ini adalah penyiar yang paling gak lebih senior daripada saya ya, Sobat UB Radio ya. Jadi pengen tanya-tanya dulu nih Mas, mungkin awalnya tuh terjun di radio itu seperti apa gitu, karena denger-denger nih sebenarnya backgroundnya bukan orang radio nih, bukan ya? Kok bisa? Boleh dijawab sekarang? Boleh nih, monggo. Awalnya sih coba-coba. Jangan redacted gitu dong. Kok enak gitu. Enggak. Coba. Jadi awalnya itu terjadi di tahun 2001. 2001 ya. 2001. Itu saya masih bayi merah itu. Dan sepertinya. di tahun itu belum ada media sosial yang seperti sekarang. Orang zaman dulu itu hiburannya cuman radio, dan kebetulan di tahun 2000-an itu di radio ada satu acara yang sangat populer, namanya adalah Karaoke Live. Iya kan? Di radio. Tapi itu belum di Malang. Oh, oke. Karena dulu saya kan saya ini perantauan, awal pertama kali saya merantau adalah di Banyuwangi. Nah kebetulan di Banyuwangi itu ada satu radio yang memang dia punya segmen karaoke live jam 10 sampai dengan jam 12 malam. Karaoke malam-malam gitu ya. Karaoke malam-malam gitu. Nah kebetulan ada teman saya itu yang dia itu pengen nyanyi tapi dia itu nggak bisa nyanyi. Terus? Saya bisa nyanyi tapi nggak enak. Kita buktikan habis ini. Akhirnya dari situ aku dipaksa buat ikut acara itu. Nah giliran awal ikut karaoke live itu, oh kok enak. Akhirnya banyak orang yang kenal gitu. Nah suatu ketika penyiar di salah satu radio di itu Banyuwangi ya? Tiba-tiba resign. Oke. Kemudian bingung kan siapa yang akan menggantikan. Yang menggantikan otomatis orang yang paham dengan acara ini. Nah kebetulan yang dikenal sama pendengar yang lain. Nah dari situ akhirnya aku disamperin sama si yang punya radio. Mas bisa nggak kira-kira gantiin penyiar ini, karena penyiar ini resign gitu. Aduh aku gitu, saya nggak bisa kalau siaran gitu kan. Karena saya bisanya nyanyi doang. Saya bisanya nyanyi, itu pun nggak enak gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa, coba-coba aja. Nah dari situlah akhirnya aku terjun ke dunia radio. Gitu. Cuman nggak lama, kurang lebih sekitar setengah tahun doang, karena aku harus pindah kota waktu itu. Tapi dari setengah tahun itu kok bisa berlanjut sampai sekarang nih? Sebetulnya sempat vakum lama. Vakum lama berapa lama tuh? Berapa belas tahun? Hampir kurang lebih sekitar
Ya 13 tahun aku nggak. Baru Wow. aku siaran lagi tuh 2014. 2014 lagi ya. Cuman di 2009 2010 itu aku udah mulai MC kayak gitu. Udah mulai terjun di bidang-bidang public speaking, MC, seperti moderator itu. and stuff ya. Yes. Tapi backgroundnya bukan Bukan. public speaking. Bukan sama sekali. Backgroundnya apa tuh? Backgroundnya adalah dari keluarga baik-baik gitu. Bibit bebet bobotnya Yes. oke ya. Oke. Enggak, jadi kalau ngomongin soal yang namanya background secara apa namanya pendidikan, saya itu dulu SD negeri, SMP negeri. Nah, STM nih yang nggak negeri. Maklum, Bron. Ya tapi STM tuh kan juga menghasilkan pribadi-pribadi yang Benar, tangguh. benar, Kan? Keren benar. banget katanya tangguh ya. Tangguh. Jadi dulu STM itu aku jurusan kelistrikan. Listrik ya. Listrik, Oke, ini kalau mati lampu bisa kontak-kontak Anda berarti ya. Masih Ya. ada dong ilmunya dong. Masih dong, Oke. dikit-dikit dong. Tapi tetap takut sama strum dong. Oke, Seperti listrik. listrik. Terus kemudian aku tuh sempet kuliah juga, tapi ambil vokasi 1 tahun ambil D1 itu jurusan pertanian. 1 listrik, 2 Ke pertanian. pertanian. Iya kan? Karena ya siapa sih yang nggak tahu Indonesia adalah negara agraria gitu Iya, kan. awalnya sangat idealis ya berpikirnya seperti itu yes ya. dong. Kenapa milih si pertanian ini kenapa nih? Karena beasiswanya di situ. Oh Iya. Gak apa-apa, bagus. Rezekinya ya, Yes. dikasih sama Allah di Yes. situ. Nah dari situ akhirnya dapat kesempatan buat siaran lagi di RRI di tahun 2014. Pas kebetulan aku jadi maba di salah satu kampus yang ada di Malang. Oke. Gitu. Nah yang tadi kan dari STM Listrik. kelistrikan, terus kemudian sempat Vokasi, kuliah vokasi pertanian. pertanian. Nah S1-nya adalah SH dong. Sarjana Hukum. Nyambung kan? sangat-sangat nyambung nih. Listrik, pertanian, hukum, jadi MC, jadi penyiar. Jadi penyiar. Ini jalan hidupnya tuh sangat-sangat yang Absurd. naik turun absurd, gak ada yang tahu ya. Tapi emang gitu ya yang sekarang sering Iya terjadi sih. di masyarakat Benar. netizen Wakanda ini ya. Benar. Kalau kuliahnya apa tapi kerjanya apa Kerjanya gitu. apa? Aku sering banget tuh nemuin mas temen-temenku yang mungkin kuliahnya di hukum gitu ya. Kuliahnya di hukum, Emang dia bikin kesalahan apa sampai dihukum? Gak gitu Oh, gitu nggak gitu konsepnya. konsep, sorry. Konsepnya gak gitu. Emang penyiar ini selalu bisa gitu ya, sambung-sambungin tuh bisa aja nih, bisa aja Mas Gofar ini. Nah jadi dia itu kuliah hukum, banyak banget teman-temanku, tapi kerjanya ujung-ujungnya kalau nggak jadi social media management atau malah ke marketing gitu kan, atau bahkan ada yang dagang jadi tukang jualan sembako gitu. Oh, Tapi paling banyak duitnya. Iya. Iya. Pengusaha dong. Pengusaha paling banyak duitnya. Itu antara dua tuh. Antara emang dia ingin berganti jurusan, berganti passion, bahasanya passion banget nih, atau berganti jalan hidup lah ya. Atau emang dia ini nggak keterima sama law firm. Ada satu lagi. Apa tuh? Terpaksa. Oke. Nah, kalau Mas Taufik nih, lebih ke yang mana di antara 3 tadi? 3 tadi sebetulnya gini, dari dulu kalau kita flashback ya, kalau aku flashback itu dari dulu memang orangnya udah suka cerita gitu di kampung waktu SMP, SPM Si itu udah paling suka storyteller ya? pokoknya iya gitu. Jadi memang udah ada bakatnya dari situ. Mungkin dari orang tua juga gitu, setiap ngumpul sama teman-teman selalu yang banyak bicara kan saya gitu. Gitu akhirnya dari situ ya mumpung ada kesempatan di situ akhirnya aku coba ngambil gitu. Dan ternyata ya bisa menemukan jalan hidup sampai sekarang gitu, dan ternyata menjalani hidup yang terkadang tidak kita sangka-sangka, tidak kita pikirkan di awal. Itu ya pokoknya selama kita bisa menikmati proses itu pasti kita akan nemu jalannya di situ. Gak masalah sebenarnya, ikutin aja, let it flow. Sebenarnya kalau berbicara soal ini ya dunia pendidikan yang kita jalani terus sama profesi kita, dunia pendidikan itu sebetulnya aku mikirnya sekarang itu cuman jembatan aja buat kita menuju ke tujuan kita gitu. Oke, I see. Karena mungkin ketika saya tidak sekolah dulu, saya tidak kuliah dulu, saya nggak mungkin berada di posisi saat ini gitu. Karena dari kuliah, dari sekolah, kita kan mengenal banyak orang. Nah akhirnya sampailah kita di titik ini gitu sih.
Karena memang apa ya, kadang jalan hidup orang tuh nggak disangka-sangka Nggak juga disangka-sangka. ya Mas ya. Hari ini kemarin masih di Batu, sekarang udah di Malang, diundang UB Radio lagi. Siap. Oke. Dan berarti memang awalnya nggak nyangka, memang nggak direncanakan untuk menjadi seorang broadcaster gitu ya, broadcast di radio gitu kan ya. Terus apakah nih sesuatu yang tidak direncanakan ini sebenarnya adalah passion dari Mas Taufik ini sendiri? Sebenarnya kalau ngomongin soal yang namanya passion, ada banyak orang yang bilang bahwa passion adalah sesuatu yang dilakukan kemudian bisa menghasilkan gitu ya. Ya kan, yang memang menjadi hobi kita terus kemudian dapat bayaran dari apa yang kita lakukan. Sebenarnya kalau menurut aku sih passion bukan seperti itu. Kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi, passion itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang selalu kita lakukan dengan sebuah ketulusan, tanpa istilahnya tanpa tendensi apapun gitu, tanpa ada paksaan, tanpa ada tujuan maksud udang di balik batu gitu itu ya. Terus kemudian akhirnya kesempatan itu bisa datang ke kita dan itu kita bisa menikmatinya. Itu passion, entah itu dapat bayaran atau tidak dapat bayaran. Selama kita happy ngelakuinnya, itulah passion. Kalau menurut aku seperti itu. Kadang kan ada orang yang bilang bahwa passion saya adalah di sini. Tetapi kadang kenapa di sini? Karena saya pengen dapat ini. Gitu jadi nggak tulus. Jadi kalau passion menurut aku ya udah, kamu mau lakuin itu aja gitu. Entah kamu dapat bayaran atau tidak dapat bayaran, kamu dapat uang atau tidak dapat uang, ya udah lakuin aja. Itu baru namanya passion. Nah, masalah dapat uang atau tidak itu berarti bonusnya belakangan. Kalau kamu udah setulus itu sama passionmu, insya Allah itu ngikut sendiri. Bener. Gitu. Soalnya kita udah tulus ngejalaninnya, kita udah belajar berusaha menjadi bukan berusaha menjadi ahli ya, tapi secara tidak langsung karena kita sudah ada di situ terus, ngelakuin itu terus, lama kelamaan kita pasti bisa. Jadi jadi ahli. Pasti jadi ahli mau nggak mau, dan kita sadar nggak sadar pasti kita bakalan jadi ahli di situ. Benar. Kan, ya? Kalau udah jadi ahli, insya Allah cuan-cuan itu bakalan datang sendiri. Benar. Karena kan kalau berbicara soal yang namanya passion, kadang kan passion saya di sini nih, saya pengen ngelakuin ini nih gitu. Saya sukanya main bola, ibarat kata saya sukanya main bola. Pasti ada udang di balik batu gitu. Kenapa kamu main bola gitu? Ya karena saya pengen terkenal. Akhirnya kalau sudah terkenal saya punya uang, ya kan. Nah kalau passion menurut saya nggak sebegitu. Ya passion udah kamu lakuin aja. Masalah kalau dapat bayar atau tidak dapat bayar, ya it's okay, nanti-nantian gitu. aja. Oke, I see. Tapi kalau masalah passion equals duit nih, kalau ngomongin masalah passion nanti pada akhirnya menghasilkan duit, menurut Mas Taufik ini bisa nggak sih si passion ini sendiri di kita jalankan, kita lakukan gitu kan ya, terus pada akhirnya bisa menghasilkan duit? Bisa sekali dong. Bisa sekali dong. Ada nggak sih mungkin kayak ya mungkin tadi kita harus berawal dari tulus itu dulu gitu kan ya. Tapi karena kita udah tulus gitu ya, lama kelamaan kita mikir nih, pengen deh dapat sesuatu juga dari passion ini gitu. Menurut pasti Mas dong. Gimana? Itu ini realistis ya kan. Iya. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu tanpa dapat sesuatu itu kan ya nggak manusiawi lah gitu, istilahnya seperti itu. Tapi makanya ketika kamu punya passion, udah lakukan dengan tulus. Kenapa? Karena ketika kamu melakukan dengan tulus, kamu melakukannya itu semuanya dari hati. Semuanya dari hati. Semuanya akan kamu lakukan dengan sepenuh hati. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, maka kamu akan bisa menjadi ahli. Yes, nah, ketika sudah ahli, itulah baru kita istilahnya gini. Kita melakukan hobi kita lama gitu, akhirnya kan kita jadi ahli. Yes. Ibarat itu adalah proses kita menanam. Setelah kita menjadi ahli, nah ini udah mulai berbuah nih. Nah, barulah kita tuai gitu kan. Kita tuai, kita bisa metik hasilnya. Nah, proses dari setiap kita melakukan hobi kita itu macam-macam. Ada yang memang individu itu dengan cepat dia bisa belajar sesuatu, mengunduh buahnya. Ada yang memang butuh proses lama, dan kita itu makanya saya bilang kenapa kita harus kenapa kita harus tulus dalam menjalani apa yang menjadi hobi kita. Ya karena setiap prosesnya orang beda-beda. Benar. Ada orang yang kadang-kadang baru ngelakuin setahun udah jadi ahli. I see. Ada orang yang butuh puluhan tahun baru jadi ahli. I see. Nah, gitu. Kenapa saya bilangnya harus tulus? Karena
waktu ketika kita udah tulus nih ngelakuin apa yang menjadi hobi kita, waktu itu nggak akan terasa. Tiba-tiba kayak saya dulu awalnya 2001 nih jadi penyiar, sampai akhirnya saya bener-bener maksudnya masuk ke dunia broadcast masuk lagi. ke dunia broadcast lagi 2014. Nah selama 2001 sampai 2014 saya tetap ngelakuin itu meskipun medianya hanya mungkin ke teman-teman doang aja, tanpa bisa didengar orang-orang yang tidak kenal sama saya. Tapi gitu. kita tetap melakukan apa yang kita senang gitu karena kan. kita senang. Jadi setiap kali nongkrong kita berusaha untuk bercerita dengan orang, kita berusaha untuk ya bikin jok-jok ringan dengan orang. Akhirnya orang notice ke kita gitu. Oh ternyata anak ini kalau disuruh ngejok bisa nih. Iya. Ini kalau disuruh ngomong jago nih. Oke juga nih ya. Karena kan awalnya apa ya, karena kita suka aja ke dunia itu gitu. Karena akhirnya kita lakukan terus menerus akhirnya jadi ahli. Nah setelah jadi ahli, ini nih saatnya kita buat ngambil kalau kata orang Jawa ngunduh. Ngunduh. Artinya apa tuh? Ini ngunduh ya. Ngunduh itu artinya panen. Saya udah 5 tahun di Jawa tapi masih belum bisa nih ya. Oh kayaknya harus sering-sering ngobrol dengan saya, ya. Mesti belajar dulu nih ya. By the way nih, teman-teman Aspirasi Podcast. Untuk podcast kita kali ini, thank you untuk Max Coffee ya yang udah mensponsori kita. This one. Jangan lupa buat datang ke Max Coffee ya teman-teman ya, karena kopinya yang sekarang aku coba ini enak banget. Nanti bakalan kita taruh di bawah ini ya untuk Instagramnya, langsung ciao aja ke sini. Enak. Alamatnya di mana sih? Enak. Alamatnya dia, aduh, sampai kegigit-gigit ya Bun ya. Karena hari ini tuh aku jujur nggak bawa air putih ya, karena wajib banget bawa air putih. Benar. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada yang ngontak ini untuk teman-teman ya nanti sponsornya datang ya hari ini. Wah akhirnya seneng dapet. Iya luar biasa. Yes. Anyway, kita masih ngomongin soal passion tadi. Tadi banyak banget Mas Taufik nyebut kata hobi nih. Hobi, passion itu equals hobi nggak sih sebenarnya? Menurut Mas Taufik ya? Kalau menurut aku enggak sih. Karena hobiku sebetulnya bukan ngomong. Apa tuh? Sepak bola. Kalau berbicara, cuman gini ya. Kalau hobi itu adalah ya sama sih, hampir sama dengan yang namanya passion gitu. Cuman speknya lebih beda. Speknya lebih beda. Jadi kalau hobi itu kita hampir sama, format awalnya hampir sama. Emang tujuannya nothing tulus gitu aja. Iya, kalau emang kita suka aja gitu ya. Suka aja gitu. Kayak saya hobi nih mandangin kamu, ya udah dipandangin aja gitu. Iya kan? Iya kan? Gak ada yang bilang saya passion mandangin kamu, gak ada. Gak ada. Iya kan? Kalau saya passion nih buat ngelakuin buat saya public speaking. Nah, itu berpassion gitu sih. Makanya jadi memang awalnya sama, cuman tujuan akhirnya yang berbeda. Itu yang menurut aku kalau hobi itu nggak ada ujungnya. Sampai kapanpun ketika kita suka ngelakuin sepak bola, ya udah kita sepak bola aja. Ya udah cuma bikin happy aja gitu. Nggak ada kalau passion kan kita awalnya suka lebih deep lagi ya, sesuatu yang sampai akhirnya kita jadi tulus banget tadi ya. Sampai akhirnya kita jadi ahli. Nah dari ahli itu kan akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatunya itu banyak, bisa material, bisa juga rasa senang. Dan termasuk juga bisa ketemu sama orang-orang baru kayak Mbak Fia. Seneng banget ya. Smart girl ya. Emang peres. harus dong. Harus yang ngebaik-baikin host ya. Kalau enggak bakalan di-spill banyak. Kita ini kadang-kadang kalau seandainya diundang di salah satu acara kayak gini, aspirasi gitu ya. Aspirasi ya. Aspirasi kan kita memang harus jadi penjilat ya kan. Tapi aspirasi ini adalah tempat untuk kita menyampaikan aspirasi tadi Mas. Nah, mungkin Mas Taufik ada punya sebuah aspirasi gitu. Enggak. Saya pengen tanya dulu nih, tadi kan waktu opening bilang aspirasi itu panjangan dari apa sih? Asupan pikiran dan inspirasi. Asupan pikiran dan inspirasi. Asupan pikiran. Jadi kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru nih ke teman-teman gitu kan. Salah satunya dari orang-orang yang keren kayak Mas Taufik. Waduh. Sayanya juga peres gitu kan. Harus dong. Harus juga, wajib bisa menjilat-jilat itu penting. Harus pintar juga gitu kan ya. Dan itu jadi salah satu skill juga ya Mas ya? Iya dong. Menjilat ya Mas? Menjilat boleh, asal jangan ngatok. Menjilat. Karena kalau seandainya di dunia kerja ya kan, bekerja itu cari duit. Benar. Bukan cari muka. Iya.
Tapi cari muka bisa dapat duit gimana tuh? Nah, cuman kan nggak halal. Iya. Jangan Yang sampai. kita cari di dunia ini adalah kehalalan dan kebarokahan dari apa yang kita kerjakan. Benar sekali, jangan sampai ngasih diri sendiri ini makanan dari duit haram ya Mas. Bukan hanya diri sendiri tapi keluarga kita juga penting dong. Yes, benar banget tuh. Jadi emang kalau sesuatu dikasih makan duit haram itu Jadinya nggak baik. Keluarnya juga nggak baik. Nggak baik. Tidak barokah. Tidak barokah. Kayak kita tahu kayak tausiah ya. Ini ganti aja namanya, jangan aspirasi podcast, bisa gak sih? Tausiah Jadi podcast. Tausiah podcast by UB Radio gitu. Enggak, karena kan sekarang mendekati Ramadan juga kita Oh kali ya. iya benar, ini siapa tahu nanti upnya pas Ramadan loh Mas. Amin, semoga saja ya. Iya kan, ini kita tagnya tanggal berapa, baru editnya upnya pas Ramadan ini. Amin, Pas semoga banget. saja, semoga saja ya. Iya, Ngomong Ramadan, ya tahun kemarin hutangnya udah lunas. Diingatin lagi nih. Kan sesama muslim harus saling iya, mengingatkan. benar, masih tanggal berapa ini? Masih sempet kok. Ini kita ngobrolnya udah jauh banget nih dari Iya. yang awalnya. Kan intermezzonya kan bisa kemana-mana. Iya, dari gitu. yang awalnya passion gitu ya, sampai ngobrolin pekerjaan ya, yang halal dan tidak halal. Halal dan tidak halal. Tapi public speaking dan menjadi broadcaster tuh pekerjaannya halal ya. Halal dong. Halal. Asal kita melakukannya dengan benar. Dan dengan niat yang baik. Dengan niat yang niat baik. yang baik gitu. Kalau udah halal sebuah pekerjaan gitu, dan ya namanya kerjaan pasti adalah susah, senangnya, Benar, naik turunnya, benar. Jatuh bangunnya, seleot-seleotnya, Seleot-seleotnya. ada juga gitu. Pasti Mas Taufik juga ada ceritanya dong. Ada dong. Soal berdarah-darahnya menjadi seorang broadcaster yang awalnya cuma mungkin Coba-coba gitu. coba-coba gitu kan ya, sampai sekarang dikenal di seluruh masyarakat Malang sebagai MC kondang, dipanggil di semua event. Wah, kayak tiap ngelihat ada acara wedding tuh ya MC-nya Mas Taufik gitu kan ya. Mungkin karena mereka udah nggak ada pilihan kali ya. Aduh, kok Roh ini gitu sih? Enggak, sebenarnya kalau berbicara tadi soal ini ya, apa namanya, menjadi broadcast gitu ya, sampai akhirnya bisa ngedapetin cuan, maksudnya melakukan pekerjaan yang halal tidak halal, jatuh bangunnya seperti apa itu kan. Kalau jatuh bangunnya pasti ada dong, ya kan. Maksudnya kita berada dalam titik ini tuh nggak mungkin apa namanya, semulus ketika kita punya orang dalam gitu kan. Nggak semulus pantat bayi ya. Yes, ya kan. Jadi memang ada jatuh bangunnya itu pasti ada. Pasti Pernah ada. dulu satu event yang akhirnya nggak kebayar sama sekali. Padahal kita juga apa namanya? Udah prepare, udah siap. beli kostum dan sebagainya. Tapi ternyata event organizernya Ya entah begitulah. kemana. Kita tiba-tiba di blok gitu. Terus termasuk siaran juga. Kalau dunia siaran tuh sebenarnya ada yang bilang, wah enak ya siaran ya. Nah, ada enaknya ada enggaknya sih sebetulnya. Karena ya apapun yang kita lakukan hari ini tuh sebetulnya proses perjuangan gitu kan. Kita pengen masuk surga aja ada perjuangannya. Kita Iya. harus menjauhi hal-hal yang Benar. enak-enak kata Bang Haji. Gitu kan. Sudah menjauhi belum nih? Berusaha. Benar, manusia kan ada salah khilafnya. Benar. Balik tausiah lagi nih, kenapa nih? Mendekati Ramadan. Benar. Jadi seperti itu. Jadi ada itu salah satu contohnya adalah ketika kita udah nge-MC itu kan eventnya panjang ya. Setelah selesai di event ternyata kita nggak kebayar itu. Terus kemudian kita dimaki-maki sama orang gara-gara kita tidak sesuai dengan konsep. Pernah juga. Tapi akhirnya dari hal-hal seperti itu kita bisa belajar gitu bahwa ternyata berkomunikasi dengan yang hearing kita, yang pakai jasa kita itu penting banget. Tanya sedetail-detailnya gitu ya. itu penting banget. Karena kan kadang-kadang kita, Mas besok ada MC di sini nih. Kita kadang, oh iya Mas siap, aman aku kosong. Tapi kita nggak tanya, lupa kadang-kadang nggak tanya. Nggak tahu Besok acaranya konsepnya apa. kayak gimana, harus pakai kostumnya gimana, yang hadir siapa aja, kira-kira dihadiri orang berapa. Itu hal-hal yang mungkin sepele, tapi ketika kita tidak mempersiapkan itu dari awal ya. Yang jatuh bangunnya itu bukan jatuh bangun ya, jatuhnya itu hal-hal yang tidak nyaman ya saat bekerja gitu tuh, sempat ngaruh nggak sih ke passion dan ke apa ya, kesenangan, Semangat kerja gitu ya. semangat gitu kan. Pasti ya. ngaruh dong, karena kan kita manusia ini diciptakan punya hati. Ayau. Ketika kita melakukan segala sesuatu meskipun itu yang kita suka, tapi hati kita ini lagi ada something, Mut-mutan, iya kan, lagi iya. ada something, lagi ada sesuatu yang
kayaknya mengganggu pikiran dan hati kita, pasti itu akan berpengaruh sekali. Tapi ada orang yang ya kita dituntut untuk profesional, ya kan. Batasan, setiap orang itu punya batasan. Ketika itu sudah di luar dari batasan kita, pasti kita nggak bisa. Iya. Nggak bisa kerja lagi. Nggak bisa. Pernah dong ngalamin kayak gitu, pernah. Tapi cara nge-recover semangatnya itu gimana tuh? Dulu ya, maksudnya kayak kok bisa pada akhirnya balik semangatnya lagi, balik lagi gitu ya. Gitu. Ya itu tadi seperti yang kamu bilang ada 2 terus saya nambahin 1 terpaksa. Ya karena kebutuhan, karena cicilan gitu. Kadang keterpaksaan itu yang membuat kita harus jalan terus. Bener. Ya. Jadi kalau makanya gini, ketika kalau bilang hobi kalau kita pas nggak apa namanya, pas kita nggak mood, kita nggak akan kok ngelakuin hobi kita. Dan kita nggak dituntut untuk ngelakuin hobi kita juga. Benar, tapi ketika kita sudah menjadi kalau kita udah ngelakuin passion kita yang akhirnya menjadi profesional dan dari sebuah dunia karir itu, ya. dari sebuah karir, berarti kan ada sebuah keterpaksaan. Dan itulah bedanya. Dan ya. keharusan gitu. Makanya kalau hobi kita lagi nggak mood nih ngelakuin apa yang menjadi hobi kita, ya udah kita pasti nggak akan pernah ngelakuin itu. Bener nggak? Benar. Tapi kalau sudah passion yang akhirnya menjadi profesi kita, pada akhirnya harus dilakukan sesusah apapun itu. Gitu tapi ya. memang kita butuh waktu sih untuk maksudnya merecovery hati kita, pikiran kita. Butuh healing. Dan bentuk healing tuh nggak harus kemana-mana. Sebetulnya. Healing sendiri di kamar aja, me time gitu. Me time aja nggak apa-apa. Bisa. Netflix, and chill. Oh saya nggak suka nonton. Oh nggak suka ya? Nggak suka nonton. Sukanya ngapain? Saya biasanya kalau di rumah gitu, kalau pas lagi bad mood, nggak pengen ngapa-ngapain, saya lebih punya mainan, yaudah mainan sama mainan saya, ada mobil-mobilan, ada apa gitu. Masih ada inner child yang harus dipenuhi dan ya. Yang saya lakukan adalah sehari saya tidak pegang gadget sama sekali. And it helps a lot. Yes. Ya, jadi memang ini adalah salah satu penyakit. Racun ya. Penyakit emang ini. Toxic ini nih banyak kerjaan di sini yang kayak nggak usah deh, nggak usah. Iya. Pokoknya itu sih kalau aku udah ngerasa paling kayak jedek gitu ya sehari, nggak nemu inspirasi mau ngapain apa, bahkan mau ngelakuin pekerjaan berat gitu. Udah nggak pegang handphone, pegang mainan. Main PS, main mobil-mobilan. Boys will always be boys ya. Iya harus. Harus, oke deh. Mungkin ini karena kita udah mau ending juga nih ya. Mau ending juga nih, mungkin terakhir nih Mas Taufik, Via pengen nanya nih tentang passion tadi. Gimana sih caranya supaya kita menemukan passion atau fulfilling passion kita? Bukan menemukan sih, karena kalau orang bilang tuh dulu passion itu nggak ditemukan katanya. Passion tuh udah ada, tinggal cara kita untuk fulfill itu tuh kayak gimana gitu. Ya caranya kalau menurut aku sesuai dengan yang dulu aku lakukan adalah kita melakukan apapun yang kita suka dengan nothing tulus. Udah lakukan aja sebisa kamu lakukan. Dan kalau coba-coba juga nggak masalah ya? Coba-coba nggak masalah karena gini, manusia ini kan diciptakan sangat universal ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia gitu ya. Mencintai, dicintai, mengangeni, dikangeni, ya kan, banyak hal ya. Itu contoh paling kecil aja dari manusia. Jadi kalau seandainya menurut kamu melakukan itu dan kamu di tengah jalan kamu nggak suka, ya udah tinggalin aja, cari yang baru. Cuman permasalahannya adalah sampai kapan kita akan mencari itu? Sampai kita terbebani dengan kehidupan kita. Karena ketika kita sudah dibebani, terpaksa tadi ya? Sampai ada kata terpaksa untuk kamu melakukan itu. Karena setelah kamu melakukan itu terus-menerus karena sebuah keterpaksaan, kamu pasti akan menikmati proses itu. Ada rasa nyamannya ya? Ada rasa ikhlasnya juga. Karena jujur, saya dulu seperti itu. Kenapa saya bisa bercerita? Karena saya dulu seperti itu. Awalnya saya pernah di dunia siaran merasakan bosan. Setiap hari datang pagi, pulangnya kadang sampai malam. Itu bosen. Dan ketika saya pingin berhenti dari situ, kamu harus ngelakuin itu bro. Kok sayang ya? Enggak, kamu harus ngelakuin ini bro. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, gimana cicilan kamu? Kamu nggak bisa gimana makan. Makanan kamu? Gimana bayar ini? Akhirnya kita tetap ngelakuin itu. Dan akhirnya rasa bosan itu berubah jadi rasa nyaman. Hilang lagi, jadi rasa nyaman lagi. Dan saya juga nggak
suatu saat pasti saya akan ngerasain kebosanan itu lagi. Tapi balik lagi, ada hal yang membuat saya harus tetap melakukan bekerja. itu ya. Yang penting Gitu kita sih. udah suka gitu ya, kita udah ikhlas, kita udah tulus ngelakuinnya, it's okay, jalan aja gitu. Jalan aja. Passion itu pasti akhirnya bakalan berbuah manis kalau kita tetap tulus ngelakuinnya. Benar sekali. Wah, cakep banget nih Dan guys. kadang-kadang ya seperti tadi kan, kadang-kadang ada beberapa individu tuh yang ngelakuin di tengah jalan bosan. Ya itu tadi, lakuin apa aja yang kamu suka sampai kamu menemukan kata terpaksa. Saya terpaksa nih melakukan ini. Awalnya rata-rata orang yang jadi di dunia itu adalah karena dulu saya terpaksa nih melakukan ini, tapi sampai sekarang akhirnya saya berada dalam titik ini. Titik Gitu. Karena ada keterpaksaan. Kadang-kadang kita sebagai individu itu memang harus dipaksa. Gitu. Baru kita keluar apa yang harus didorong gitu. Manusia Kalau itu cuman emang mageran. mengandalkan dorongan dari dalam hati kita aja kayaknya nggak cukup. Untuk manusia di masa sekarang orang-orang ini Benar. gitu ya. Kalau hanya dorongan dari dalam diri kita aja saya rasa nggak cukup untuk kita bisa menemukan apa yang menjadi Tetap passion harus kita. ada motivasi dari luar juga Harus, ya, yang ngedorong gitu. Karena kalau nggak ada motivasi yang ngedorong itu kita bakalan di situ-situ aja. Kita ketika sudah ketemu sama titik stuck, udah kita pasti akan berhenti. Tapi kalau ada keterpaksaan yang akhirnya kita harus ngelakuin itu, pasti kita bisa jalan lagi. Intinya Gitu sih. lakuin aja apa yang kita suka ya. Oke, deh, seneng banget hari ini ngobrol sama Mas Taufik ya. Yes. Aku tuh dari tadi tuh mau bilang Mas Gofar terus ya. Pergi jauh. Tapi kadang agak kesel gak sih disama-samain mulu? Kalau dilihat dari kesel pasti kesel dong, karena pada dasarnya individu setiap Individu orang itu kan beda-beda ya, beda-beda gitu. yes. Cuman ada hikmahnya juga gitu. Hikmahnya Oh, yang kayak si itu. Nah, apalagi kalau seandainya samain dengan orang yang lebih terkenal dari kita, itu berarti kita dapat hikmahnya gitu ya. Dapat cipratan terkenalnya juga Dapat ya. cipratan terkenalnya. Tapi kalau disamain sama hal-hal yang buruk kan gak enak gitu ya. Sekalian saya sepurane ya Mas ya, karena sudah menyamakan. Nggak apa-apa. Yang penting ini aja, nanti nggak apa-apa saya disamakan dari sisi rezekinya ya. Yang penting jangan kenakalannya gitu. Gitu. Amin. Karena soalnya awalnya itu saya tuh kenal Mas Taufik itu karena itu Mas. Oke. Dibilang kayak ada penyiar malam yang mirip nih mukanya gitu kan. Mirip. Mukanya ya. Tapi nakalnya enggak kan? Enggak, rezekinya mirip nanti. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya udah ya Sobat Radio, nanti mungkin ini karena udah dari tadi di close nih sama produser. Jadi kayak ya udahlah kita stopin dulu nih, untuk kita sudahi dulu untuk podcast kita pada hari ini. Thank you banget ya buat Sobat UB Radio ya, Sobat Aspirasi yang udah mendengarkan kita, and see you on the next episode. Bye.